Dirut Pelindo II, RJ Lino hari ini menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR dan untuk mengetahui bagaimana jalannya rapat, kita langsung bergabung ke gedung DPR Senayan. Bapak PP itu bukan undang, ini lembaga negara saya baca nih. Berlaku sejak undangan kenapa Jokowi. Dan PP itu adalah undang-undang, bukan tidak undang-undang. Jadi dia berlaku sebagai negara, sebagai warga negara kita berlaku PP itu. Makanya saya mengejar tadi PP 61. Kita pengen lihat PP 61 sejauh mana. Nah, jadi kalau kita memutuskan sesuatu, ya, praduga dalam sah tetap kita kedepankan. Kalau patut diduga silahkan saja. Itu diskusi Pak, silahkan. Bapak nyatakan patut diduga kami berpendapat Bapak patut diduga melanggar undang-undang, itu silahkan. Tapi kalau menyatakan bersalah saya tidak setuju dalam forum ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Adam. Izin pimpinan. Pak. Pimpinan, izin pimpinan. Ya. Saya menambahkan pimpinan. Pertama, saya tidak ingin memotong orang kalau tidak terpaksa pimpinan. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca peraturan tuh biasakan membaca sampai akhir. Jangan membaca sepotong. Kita membaca tuh mana yang menguntungkan saja. Begitu yang memberatkan tidak dibaca undang-undang tuh. Pertama, Undang PP nomor 64 tahun 2015 ini tidak berlaku di bahasan ini Pak. Kalau kita baca itu sampai akhir. Pasal 2 dinyatakan peraturan pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangan. Berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan tanggal berapa? Tanggal 19 Agustus tahun 2015. Perjanjian dengan JICT itu ditandai tanggal berapa? Barang ini nggak usah kita bahas lagi, kita bahas yang perlu saja. Kita bahas Undang-Undang nomor 2000, nomor 17 tahun 2008 dan PP nomor 61 yang pada saat itu berlaku. Dan apabila kita menyatakan bahwasanya direksi itu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, kita nyatakan saja itu hak bentuk pelanggaran. Itulah tujuan dibentuk Pak Panja ini. Yang saya tidak mengerti, kenapa? Ini kan ada surat dari menteri ini yang menyatakan, menyarankan untuk dilakukan pengurusan konsensi terlebih dahulu. Kecuali Menteri Perhubungan ini tidak mau memang memberikan konsensi kepada Pelindo II. Baru kita katakan Pelindo II, Menteri Perhubungan itu tidak kooperatif. Ini tidak ada upaya dari Pelindo II untuk mengurus konsensi itu. Untuk patuh terhadap Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 itu tidak ada itikat dari Pelindo itu untuk mengikuti aturan main yang ada dalam undang-undang tersebut. Itu yang harus kita perhatikan. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud. Pelindo II ini kalau menurut saya takut akan kehilangan wilayahnya. Tapi tidak perlu takut. Undang-undang mengatakan Bapak sebagai pengusaha masih diberi waktu di sana. Dan ini undang-undang ini malah mempertegas lagi. Iya, nomor 64 ini betul Bapak mungkin salah cabut PP ini. Dianggap menguntungkan Bapak, tapi merugikan Bapak ini PP. Memperkuat Undang-Undang 17 tahun 2003, memperkuat PP 61 tahun 2009, ini diperkuat lagi oleh Presiden Jokowi. Dan Bapak jangan keluarkan ini, malah menghantam Bapak kalimat ini. Ini betul Presiden Jokowi. Nggak usah dibaca, Bapak baca sendiri lah. Ini Presiden Jokowi ini. Saya tidak bilang Presiden salah, benar Presiden Jokowi. Benar. Jadi makanya saya berani katakan. Dan banyak dokumen yang memerintahkan kepada Pelindo II untuk taat pada Undang-Undang 17 tahun 2003. Banyak penasihat hukum Bapak, penasihat hukum Dewan Komisaris. Bapak mungkin tidak pernah rapat sama Dewan Komisaris, mungkin Dewan Komisaris setiap bulan rapat, paling tidak 3 bulan sekali. Mungkin ada diskrepensi pendapat antara Dewan Komisaris. Padahal Dewan Komisaris itu salah satu bagian daripada organ perseroan sesuai Undang-Undang 19 tahun 2003. Iya, ada disharmoni menurut Pak Ketua. Tidak boleh Pak. Jadi sementara kita skos lagi, kita stop, kita akan panggil yang undang yang lain. Ya, tapi saya kira ini penampilannya sudah kelihatan.
Ada pendapat Pak Adan? Nyampaikan, silakan Pak Adan. Pendapat saya ada benang merah, jadi baiknya nanti kita mendapatkan masukan untuk memperoleh hasil yang terus terang saja real gitu ya, tidak berpihak dan sebagainya. Terima kasih. Belum kita undang yang lain, Pak, maksudnya kita undang yang lain. Apa? Kita undang pihak lain. Oh iya, jelas kita akan undang lagi. Ya. Jadi di seluruh negeri ini yang perlu kita undang untuk menyelesaikan masalah ini kita undang. Ya kan belum Bapak kita udah putuskan gitu loh, Pak. Itu yang saya maksud. Bukan, pendapat saya baca ini dokumen ini. Interupsi Pak, saya pikir tidak usah dilanjutkan masalah itu. Masih. Saya tambahkan satu mungkin. Tolong nanti sekretariat di Stabilo terkait kata-kata Pak Lino tadi bahwa beliau adalah bekerja berdasarkan PP dan PP nomor 64 yang terakhir. Tadi beliau menyatakan seperti itu. Saya minta sekretariat untuk Stabilo, tolong nanti dibantu sekretariat, PP ini berlaku kapan, perjanjian itu diberlakukan kapan. Terkait masalah pasal 7475, saya pikir di sini malah jadi memperkuat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Jelas sudah benang merahnya, jika kita cari poin-poin dari bagian lain, nanti kita kumpulkan jadi satu mungkin, Ketua. Saya pikir seperti itu. Rasanya untuk saat ini sudah jelas. Tinggal semua kita serahkan ke Ketua Panja. Saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Yang terhormat rekan-rekan anggota Panja Pelindo 2, kita akan skors, kita akan lanjut dengan agenda-agenda kita tentang yang akan kita undang pada Pelindo untuk memberikan masukan-masukan yang benang merah tadi, memperterang benang merah. Pimpinan, Ya, silakan. sedikit. Ada saran Pak pada Pak Dirut, mungkin rubah sedikit gaya kepemimpinan saat ini. Ini kan manajemen by konflik ini di saat-saat ekonomi lagi begini ini, tolong dirubah sedikit. Jadi supaya tidak ada kegaduhan. US ini sudah 14.500 Pak, ya belum yang lain-lain. Jadi lebih baik nanti kalau ada menteri ngomong gini, Bapak samperin aja diam-diam Pak. Ya, samperin diam-diam, ajak bicara. Jadi itu jauh lebih baik sekarang Pak. Jadi saya pikir di saat ekonomi lagi begini. Terima kasih pimpinan. Sedikit Pak. Pimpinan. Sedikit Pak. Terima kasih. Sebelum ditutup pimpinan. Ya. Silakan. Saya juga sepakat dengan Pak Darmadi, termasuk di tenaga kerja kita di Pelindo, khususnya di divisi, untuk jangan ada kegaduhan Pak. Misalnya ada mutasi-mutasi yang membuat kegaduhan, saya kira Bapak harus hindari. Dan sikap-sikap seperti nasihat dari Pak Darmadi tadi, saya kira harus diperhatikan lah ya. Dan kalau memang ada pelanggaran undang, saya minta Pak Dino legowo ya. Kalau memang ada pelanggaran undang, sampaikan kepada publik ada pelanggaran, merasa tidak, kalau benar sampaikan juga, kalau salah sampaikan secara fair. Ini negara kita adalah negara hukum, ini harus jelas transparan semuanya. Kalau kita mengaku kan lebih cepat di prosesnya, kalau tidak mengaku lebih panjang di prosesnya. Terima kasih. Pimpinan sedikit, pimpinan. Ya. Sebelum ditutup, saya cuma ingin mengingatkan tadi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab, jadi kami minta untuk dijawab secara tertulis untuk mungkin dipaparkan untuk next meeting. Terima kasih pimpinan. Pimpinan, Ya, silakan Pak. Di luar masalah panja, itu ada tamu yang sudah 2 hari dari Serikat Pekerja Kertas Leces. Mohon apakah masih malam ini bisa kita terima, atau kalau tidak pun kita agendakan besok. Tapi mohon pimpinan menjadwalkan. Terima kasih. Bagus, sudah rehat terima Pak. Waktu rehat kita terima lah. Skor ini kita terima sebentar. Kita dengarkan aspirasi dari kertas Serikat Kerja dalam 3 tahun nggak dapat gaji Pak. Sudah 3 tahun nggak dapat gaji. Ya.
Kita masih ada lagi payment lagi. Ya, payment lagi kita sholat dulu. Kita sholat dulu. Jam 6. Kita sholat, kita skor. Saya minta Pak Ketua forum ini untuk menerima sikap kerja dari kata Secas yang kata